Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Cak Wisnu Soebul Anwar 101 Yogyakarta. Pada kali ini kami akan menyampaikan atau membahas materi yang berkaitan dengan kenal diri. Kenapa kami akan membahas materi kenal diri? Karena dengan kita mengerti dan memahami tentang sebuah ilmu kenal diri, maka kita akan bisa menjaga kesehatan lahir dan batin kita. Kita akan bisa menjaga fitrah dari lahir dan batin diri kita sebagai manusia seutuhnya. Yang pertama-tama yang perlu kita pahami adalah manusia itu adalah makhluk dua alam, makhluk jasmani dan makhluk rohani, makhluk material dan makhluk spiritual, makhluk nyata dan makhluk gaib. Jadi di dalam diri manusia itu ada wujudnya, ada lahirnya, ada jasmaninya, tetapi juga ada rohani, spiritual atau imaterialnya. Jika diibaratkan dengan perangkat komputer seperti hardware dan software. Baik, sekarang kita bahas mengenai hardware-nya manusia. Yang pertama adalah berkaitan dengan badan kita. Manusia itu punya wujud jasad, punya lahiriah dan punya material. Mulai dari ujung rambut, terus kemudian mata, kemudian telinga, kemudian hidung, mulut, dan seluruh permukaan tubuh kita yang bisa kita lihat dan kita raba secara langsung. Kemudian yang berkaitan dengan wujud nyata kita itu ada yang organ-organ dalam kita, mulai dari batok kepala kita, kemudian ada otak di dalamnya, ada sel-sel saraf, terus kemudian turun ke bawah ada kerongkongan, ada rongga mulut, ada gusi, ada lidah, ada gigi, ada paru-paru, ada pankreas, ada jantung, ada hati, ada lambung, ada usus besar, ada organ-organ reproduksi, dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu yang terlihat atau sesuatu yang wujud atau sesuatu yang bisa kita pegang dan kita rasakan. Jadi salah satu unsur manusia itu adalah jasmani atau lahiriah atau wujud atau wadah. Bisa dikatakan sebagai hardware. Kemudian yang kedua ada yang namanya software manusia atau rohani manusia atau spiritual manusia atau gaibnya manusia. Yang pertama ada nyawa. Nyawa inilah yang menyebabkan manusia itu bisa hidup, bisa berdiri, bisa berjalan, bisa lari. Ini adalah nyawa, dan simbol dari nyawa itu adalah nafas. Selama masih ada nafas di dalam tubuh manusia, maka manusia itu dikatakan hidup. Terus ini tidak ada ubahnya seperti halnya hewan. Hewan itu juga ada jasadnya, juga ada nyawanya. Terus kemudian yang berkaitan dengan rohani manusia ada lagi yang namanya akal dan pikiran. Akal dan pikiran ini software yang wadahnya adalah otak manusia. Ada otak kiri, otak kanan, serta otak tengah. Terus kemudian ada lagi yang namanya kolbu atau nurani atau ruh suci. Ini adalah software manusia yang hardware-nya itu ada dikatakan sebagai hati. Jadi secara jasmaninya itu manusia punya organ luar dan organ dalam. Secara rohaninya manusia itu punya nyawa, akal pikiran, dan nurani, kolbu atau ruh suci atau sukma sejati kalau orang Jawa menyebutnya.
Nah, ini harus kita kenali dengan baik, cara merawatnya dan fungsinya untuk apa. Supaya apa? Agar kita sebagai manusia bisa menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Dan pentingnya kita memahami ilmu kenal diri secara utuh, secara jasmani dan rohani, ini adalah untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga, lahir dan batin, jasmani dan rohani, spiritual dan material. Karena antara yang spiritual, antara software dan hardware manusia itu tidak bisa dipisahkan. Sakitnya, rusaknya sistem hardware manusia, tubuh manusia, baik organ yang luar atau organ dalam, itu diawali dari sakitnya software manusia. Sakitnya di software ini saya sebut kena virus. Jadi secara rohani manusia itu juga bisa terkena virus atau ada virusnya. Contoh seperti ini. Ini berkaitan dengan akal pikiran manusia. Ketika kita dalam kondisi yang sangat sehat, sangat prima, contoh kita habis bangun tidur, habis olahraga, habis sarapan, dalam kondisi yang betul-betul bugar, fresh, tiba-tiba kita mendapatkan sebuah kabar duka dari salah satu kerabat kita. Dalam hitungan detik, maka seseorang atau orang tersebut ketika mendengar kabar itu bisa lemes badannya, bisa lunglai badannya. Ini karena apa? Pengaruh dari pikiran itu software tadi. Maka nanti di materi selanjutnya akan ada yang namanya materi olahraga, atau olah jasmani, kemudian ada materi olah pikir, ada materi olah rasa. Ini berkaitan dengan cara mengendalikan agar supaya pikiran kita, rasa kita, jasmani kita itu tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan yang terkendali, dan tetap dalam keadaan yang baik. Kembali lagi ke materi awal tadi, berarti harus kita pahami manusia itu punya dua unsur, jasmani dan rohani. Jasmani tadi saya sebutkan, yang pertama apa yang ada di luar manusia, mulai dari ujung rambut manusia, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, terus kemudian ada seluruh penampang kulit kita. Kemudian organ-organ dalam manusia, ada yang namanya paru-paru, jantung, dan sebagainya tadi. Terus kemudian berkaitan dengan spiritual manusia, imaterial manusia, atau gaibnya manusia atau rohaninya manusia, itu tadi ada nyawa, ada akal pikiran, dan ada ruhaniyah manusia yang disebut dengan nurani, kolbu, sukmo, dan lain sebagainya tadi. Ini harus betul-betul kita pahami, kita mengerti. Ini untuk tahap awal, untuk sesi pertama ini disampaikan dulu mengenai berkaitan dengan unsur-unsurnya dulu. Nanti di materi berikutnya kami akan membahas bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara memfungsikannya dengan baik dan benar, agar supaya manusia dalam menjalani kehidupan selalu dalam keadaan yang sehat, selalu dalam keadaan yang terkendali, terkontrol, dan lain sebagainya. Baik, ini saya simpulkan lagi biar mudah untuk dipahami lagi. Manusia itu ada hardware-nya, ada software-nya. Hardware-nya manusia itu adalah tubuh manusia, tubuh yang terdiri dari organ luar dan organ dalam. Terus kemudian yang berkaitan dengan software manusia itu ada 3: nyawa, akal pikiran, dan nurani, kolbu, sukmo, roh suci, dan nama-nama yang lain. Ini yang perlu kita pahami. Wadahnya nyawa adalah seluruh tubuh. Wadahnya akal pikiran, ini ada otak kanan, otak kiri, otak tengah.
wadahnya sukmo, kolbu, nurani, roh suci adalah hatinya manusia. Nanti di materi selanjutnya akan kita bahas bagaimana agar supaya kita bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga kita, agar supaya jasmani rohani kita betul-betul sehat. Karena kesehatannya diri kita yang berkaitan dengan tubuh ini semua diawali dari yang tidak terlihat atau spiritual atau software manusia atau software kita. Begitu kita bisa memahami software kita secara utuh, software kita secara baik dan benar, betul-betul kita pahami, kita mengerti, kemudian kita rawat, insya Allah berkaitan dengan jasmani manusia atau tubuh manusia akan sehat. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan materi kenal diri part 1 atau bagian 1 sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya, bagi siapa saja yang mau mendengarkan channel kami. Tetap jaga kesehatan secara jiwa dan raga, tetap mengendalikan segala sesuatunya dengan baik dan benar. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat, jiwa raga, bersama Cak Wisnu Saiful Anwar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sehat jiwa raga.